Balik lagi sama gue, Kopral Gondrong. Hari ini kita akan membedah salah satu taktik militer paling ikonik dalam sejarah, namanya Blitzkrieg. Bagi kalian yang main game strategi kayak Hearts of Iron 4, Blitzkrieg ini ibarat meta build yang bikin Jerman jadi OP di awal permainan. Kalian tinggal gambar garis panah menusuk jantung pertahanan musuh, klik execute plan dan boom, musuh auto collapse. Tapi apa ia semudah itu? Dan ini yang paling penting, apakah istilah Blitzkrieg itu sendiri sebenarnya ada di buku manual tentara Jerman? Jawabannya akan mengejutkan kalian. Jadi, siapkan kopi kalian, kita akan bongkar tuntas strategi perang kilat ini. Oke, kita mulai dari mitos pertama. Istilah Blitzkrieg atau perang kilat itu bukan doktrin resmi militer Jerman. Istilah ini dipopulerkan oleh jurnalis barat, terutama Inggris, untuk menggambarkan betapa cepat dan dahsyatnya serangan Jerman. Para jenderal Jerman sendiri lebih suka menyebutnya Bewegungskrieg atau perang manuver. Bahkan Hitler konon benci istilah Blitzkrieg. Lalu, kenapa mereka menciptakan cara bertempur yang gila ini? Jawabannya ada di masa lalu mereka. Pertama, trauma Perang Dunia Pertama. Mereka muak dengan perang parit yang statis, berdarah-darah, dan nggak ada habisnya. Kedua, Perjanjian Versailles. Setelah kalah PD1, tentara Jerman dibatasi cuma 100.000 orang. Jumlah yang sangat kecil. Mau nggak mau, mereka harus mikir keras gimana caranya menang dengan pasukan yang lebih sedikit. Jawabannya, ya dengan kualitas, bukan kuantitas. Kecepatan, bukan kekuatan brutal. Jadi, apa resep rahasia di balik Bewegungskrieg ini? Anggap saja ini resep masakan mematikan. Ada 4 bahan utama dan 1 bumbu rahasia. Bahan pertamanya adalah Schwerpunkt, pusat gravitasi. Jerman nggak mengerang di semua tempat. Mereka mencari satu titik terlemah di garis pertahanan musuh, lalu memusatkan semua kekuatan mereka di sana. Ibarat petinju, mereka tidak melancarkan banyak jet, tapi satu pukulan uppercut yang telak. Bahan kedua adalah senjata gabungan, Combined Arms. Ini adalah orkestra kehancuran. Tank Panzer sebagai ujung tombak, pembom Tukik Ju-87 Stuka bertindak sebagai artileri terbang yang presisi, lengkap dengan sirine Jericho Start-nya yang bikin mental musuh hancur. Di belakangnya, infanteri bermotor siap membersihkan sisa-sisa perlawanan. Semuanya bergerak bersamaan. Bahan ketiga adalah penetrasi mendalam. Setelah berhasil menerobos, tank-tank Jerman tidak berhenti. Mereka terus melaju jauh ke belakang garis musuh. Tujuannya bukan untuk menghancurkan semua tentara, tapi untuk memutus jalur logistik, komunikasi, dan markas komando musuh. Bikin mereka panik, buta, dan lumpuh. Dan bahan keempat adalah Kesselschlacht atau pertempuran kuali. Setelah area belakang musuh kacau, barulah ujung tombak lapis baja ini berbalik dan mengepung pasukan musuh yang tadinya ada di garis depan. Terjebak tanpa pasukan dan tanpa perintah, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerah atau dihancurkan. Dan bumbu rahasianya adalah radio dan Auftragstaktik. Setiap tank Jerman punya radio. Ini memungkinkan koordinasi real-time yang luar biasa. Selain itu, mereka punya filosofi Auftragstaktik, alias taktik berbasis misi. Ini seperti di game RTS, di mana kamu tidak perlu micromanage setiap unit. Kamu cukup kasih tujuan, misalnya rebut bukit itu, dan komandan di lapangan bebas menentukan cara terbaik untuk melakukannya. Dengan resep ini, Jerman berpesta pora di awal perang. Tahun 1939, Polandia dihabisi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lalu tahun 1940, giliran Prancis. Sekutu mengira Jerman akan menyerang lewat Belgia seperti di Perang Dunia Pertama. Mereka menumpuk pasukan di sana dan bersembunyi di balik benteng Maginot yang super canggih. Apa yang Jerman lakukan? Mereka melakukan yang tidak diduga. Mereka mengirim divisi Panzer mereka melewati hutan Ardennes yang dianggap tidak bisa dilewati tank. Mereka melewati benteng Maginot dan menyerang dari belakang dan memotong pasukan sekutu jadi 2. Perancis, negara dengan salah satu tentara terkuat di dunia, takluk hanya dalam waktu 6 minggu. Ini mengejutkan dunia, bahkan mengejutkan para jenderal Jerman sendiri. Keberhasilan ini terjadi karena musuh-musuh Jerman masih berpikir dengan cara Perang Dunia I. Mereka pakai telepon kabel yang gampang putus, sementara Jerman pakai radio. Mereka menyebar tank-tank mereka untuk mendukung infanteri, sementara Jerman mengkonsentrasikan tank mereka untuk jadi ujung tombak. Ini adalah kekalahan intelektual bagi sekutu. Tapi, tidak ada strategi yang perfect. Blitzkrieg punya kelemahan fatal. Pertama, terkait logistik. Kecepatan serangan Jerman seringkali lebih cepat dari truk bensin, amunisi, dan makanan mereka. Di dataran luas Uni Soviet, ini jadi bencana. Tank-tank kehabisan bahan bakar di tengah jalan membuat mereka jadi sasaran empuk. Kedua, mudah dipelajari lusuh. Misalnya saat itu Soviet membuat pertahanan berlapis. Mereka sengaja membiarkan tank Jerman masuk, lalu menghantam sisi sayapnya yang lemah. Kemudian sekutu barat, terutama Amerika, sadar mereka tidak bisa adu taktik. Jadi, mereka adu produksi dengan Jerman. Mereka mengubah perang manuver jadi perang atrisi. Jerman mungkin punya tank Tiger yang superior, tapi Amerika bisa membuat 10 tank Sherman untuk 1 Tiger. Ketiga, kehilangan superioritas udara. Komponen artileri terbang dari Stuka hanya efektif jika tidak ada pesawat tempur musuh. Begitu sekutu menguasai langit, Blitzkrieg kehilangan salah satu taring utamanya. Dan terakhir, kelemahan terakhir adalah micromanagement Hitler. Semakin lama perang berjalan, Hitler semakin ikut campur dalam keputusan militer, seringkali menolak saran jenderal-jenderal yang jenius seperti Guderian. Apa kesimpulan kita hari ini? Blitzkrieg bukanlah sihir atau doktrin ajaib. Ia adalah sintesis jenius dari taktik lama, teknologi baru, dan kebutuhan yang mendesak. Ia adalah solusi spesifik Jerman untuk masalah spesifik mereka di awal Perang Dunia II.
Ia mengajarkan kita bahwa dalam perang, inovasi, kecepatan, dan kemampuan untuk berpikir out of the box seringkali lebih penting daripada jumlah pasukan. Tapi, ia juga mengajarkan bahwa tidak ada strategi yang bisa menang selamanya, terutama jika logistikmu berantakan dan musuhmu pintar beradaptasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya.